Tidak hanya butuh satu orang yang punya semangat belajar dari para guru, tapi kita butuh seluruh guru yang punya semangat belajar dari semua kelebihan komunitas yang ada. Jadi geraknya harmonis, seperti yang digambarkan oleh Tari Saman yang tadi, yang ini disampaikan oleh SAI Studio Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Caca, bagaimana? Apakah sudah siap di sana kondisinya? Sudah Pak Ramdan, saya sudah siap, ready bersama teman-teman di Studio Alam. Masya Allah ya. Saya persilahkan Bu Caca langsung untuk menyampaikan tema ini. Ya, Bapak Ibu yang menghadiri pertemuan Parenting Akbar yang ketiga kali ini dari ujung SAI yang ada di utara, SAI Pekanbaru, SAI Palembang, SAI Bengkulu, SAI Cipedak, Meruyung, Studio Alam, Cibinong, sampai ke SAI Sukabumi. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di Parenting Akbar yang ketiga. Walaupun ingin hati menyapa sambil offline ya Bapak Ibu di semua unit SAI, tapi justru kita syukuri dengan kondisi yang ada pada saat ini, kita justru bisa berkumpul di seluruh unit ya, pertemuan seluruh unit yang tidak mungkin terjadi di masa sebelum pandemi gitu ya, untuk mengumpulkan seluruh unit dari SAI. Begitu salah satu yang saya syukuri Pak Ramdan dan Bapak Ibu semuanya, dan juga guru-guru yang mungkin hadir pada hari ini. Hari ini sebenarnya saya sesinya adalah menceritakan sedikit keywords ya, jargon yang berusaha kami sebagai anggota Dewan Komunitas mengumpulkan pesan-pesan yang ada pada Sekolah Alam Indonesia. Gitu. Jadi di sini juga mungkin hadir anggota Dekom yang lain. Tadi Pak Ustadz Fatur sebagai Ketua Dekom, kemudian juga Pak Wendy hadir kalau nggak salah. Kemudian Pak Tri juga bagian dari anggota Dewan Komunitas pada saat ini. Ini usaha-usaha pertama untuk mengumpulkan semua jargon. Jadi apa sih yang mengumpulkan kita sebagai orang tua Sekolah Alam Indonesia pada yang kita rasakan ya sama-sama. Jadi yang saya bawakan pada hari ini tuh hashtag anakku anakmu gitu ya. Slide saya yang pertama itu adalah hashtagnya adalah muridku muridmu. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu, bahwa hashtag anakku anakmu yang saya dengar sekarang itu semua orang tua menginginkan jargon ini terasa di semua unit SAI. Ketika saya dengar, wah hebat ya, udah sampai jargonnya anakku anakmu. Karena pada masa awal kami dulu sebagai guru, hashtag kami adalah muridku muridmu. Jadi memang mulainya dari guru Bapak Ibu. Kalau dulu perasaan saya, kami sebagai guru, yang menjadi tanggung jawab kami utama adalah murid-murid, siswa yang ada di kelas kami masing-masing. Tetapi ternyata nggak bisa di Sekolah Alam gitu ya. Bisa jadi karena lokasi yang Sekolah Alam yang begitu luas gitu ya, berinteraksi dengan alam yang juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini di pinggir Studio Alam ini ada sungai kecil yang mengalir gitu ya. Kalau kita hanya berpikir muridku dah muridku aja, tidak kita perhatikan murid-murid kelas yang lain, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya gurunya sedang berhadapan dengan murid-muridnya di kelas, ada aja murid yang melipir di pinggir sungai, mungkin waduh siapa yang mengawasi itu? Murid siapa nih gitu ya. Itu cerita-cerita yang pada masa lalu akhirnya keluar hashtag muridku muridmu. Jadi siapapun guru yang berada di sekitar lokasi di mana ada murid yang dalam kondisi yang agak berbahaya gitu ya, dia juga harus bertanggung jawab. Tidak harus memanggil gurunya yang paling bertanggung jawab, tapi kita pun bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut. Nah memang ini mulainya dari guru. Dan itu kami tanamkan bareng-bareng dengan semua murid yang ada, bahwa murid ini semua adalah murid kita, gitu.
Ini mulai dari guru. Dan saya banyak dapat cerita bagaimana muridmu ini berkembang menjadi sangat lebar gitu ya. Seperti yang saya tulis di dalam slide itu, jalan bareng pulang kampung. Saya merasa bahwa ketika saya menghadiri beberapa acara camping bareng orang tua sekolah alam, orang tua baru sekolah-sekolah alam gitu ya, ada yang menceritakan, alumni nih Bu, alumni sekolah alam, unit tertentu gitu ya. Dia ketika acara orang tua murid baru, yang dihadirkan adalah murid yang alumni gitu, dari sekolah tersebut. Tapi ketika saya tangkap, dia tidak bercerita tentang bagaimana dia berjuang mencapai prestasi terhadap kognitifnya, seperti yang tadi Ustadz Fatur ceritakan. Justru yang dia ceritakan adalah apa sih yang melekat dari sisi emosionalnya. Hatinya itu kapan mulai tergerak, mulai berpikir untuk berputar balik dari semua yang dia rasakan, gitu kan? Ternyata sisi emosional itulah yang paling kuat dari sisi murid-murid kita. Nah, seperti yang diceritakan di jalan bareng pulang kampung, gitu ya. Jadi ini sebenarnya keinginan orang tua yang bersambung dengan keinginan guru. Guru ini punya kampung di Jawa Barat ya. Jadi artinya dari Jakarta dia pulang ke Jawa Barat. Karena keinginan orang tuanya untuk menembus bicara pada anak ini ditempelin. Pak, boleh nggak anak saya ikut? Nah, anaknya juga mau gitu. Akhirnya jalan bareng dia pulang kampung. Kalau ditanya kepada anak ini pada saat dia menjadi alumni, yang mana sih yang paling berkesan buat dia? Ternyata ini, jalan bareng pulang kampung gitu. Itu cuma satu siswa dan satu guru. Sehingga antara guru dengan murid yang belum pernah, yang artinya belum tentu murid kelasnya itu keluar. Banyak sekali, banyak pelajaran yang didapat oleh murid. Jadi misalnya ada guru yang memang sukanya outdoor activity ya, itu biasa kalau ada orang tua yang ikut gitu ya, kemudian ada anak yang ikut, jadi udah bukan muridmu lagi. Akhirnya masuk ke slide yang kedua, yaitu hashtag anakku, anakmu. Jadi banyak pelajaran yang bisa didapat oleh anak-anak ini dengan pendekatan jalan bareng oleh guru-guru kita, dengan guru-guru kita yang akhirnya sisi emosionalnya yang bercerita, bukan lagi kognitif gitu. Nah, kalau yang diceritakan oleh Ustadz Fatur tadi ya sedikit menceritakan kelas bubble ya sebenarnya ya, bahwa bagaimana guru itu juga ikut bertanggung jawab terhadap murid-murid pada kelas-kelas bubble-nya gitu. Pada anakku-anakmu ini saya lebih menceritakan kelas bubble di salah satu unit SAI yang saya dengar nih ceritanya, SAI Meruyung gitu ya. Kelas bubble-nya sudah berjalan pada waktu itu gitu ya, sebelum masa sekarang di lockdown dan sebagainya. Ini adalah foto situasi SAI Meruyung. Kalau yang tadi SAI Cibinong ya Bu, jadi day camp. Ketika banyak orang tua yang belum tentu bisa mengantarkan anak-anaknya untuk berangkat kelas bubble, ya ketemu dengan gurunya, ketemu dengan siswa yang dibuat kelas bubble di kelas-kelas tersebut gitu ya. Banyak orang tua yang akhirnya menyadari, oh ini tetap harus ada orang tua yang mengantarkan anak-anak ini. Akhirnya memang butuh orang tua yang bersedia dan itu terjadi gitu ya. Jadi artinya bagaimana anak-anak dalam satu bubble ini menjadi tanggung jawab orang tua yang lain yang luang dari bubble tersebut. Jadi kelas bubble-nya tetap berjalan. Walaupun sebagian besar orang tua tidak bisa mengantarkan anak-anaknya gitu ya. Jadi hashtag anakku anakmu sangat terasa gitu ya kalau memang ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Bukan anak yang kita korbankan, atau pendidikan yang dialami oleh anak ini yang kita korbankan ketika ternyata masih ada solusi pemecahan masalah yang bisa dilakukan oleh orang tua yang lain. Nah, kalau kita membuka diri tadi yang seperti yang dijelaskan Ustadz Fatur tadi gitu ya, dalam pengumpulan iuran kelas dan sebagainya, anakku anakmu ini menjadi sangat terasa. Tetapi memang dengan kondisi yang ada sekarang tidak semudah itu yang merealisasikan kelas bubble dan sebagainya dengan kondisi pandemi. Tadi masukan dari Pak yang orang tua SAI Cipedak kelas 2 tadi,
bahwa kita terus mengevaluasi ya apa yang sekarang dilakukan, misalnya seperti HBL SAI yang ternyata belum tentu banyak juga yang tidak bisa melakukan semua prosesnya gitu ya, tapi tetap berusaha, misalnya teacher visit dengan yang memang terjadi ya ini di SL gitu ya. Ketika Zoom itu dilakukan untuk semua kelas gitu, seluruh siswa harus hadir, ternyata anak tetap butuh sentuhan. Untuk sentuhan antara guru yang bersangkutan dengan siswa satu persatu. Di WhatsApp atau di telepon, orang tua tuh langsung terasa. Nah ini kalau tidak terinformasikan kepada guru, kita juga nggak tahu gitu ya. Nah ini yang mencoba dipecahkan di kelas bubble yang tidak bisa berjalan sepenuhnya. Jadi akhirnya memang kita butuh informasi karena Zoom ini tidak bisa door to door gitu ya. Tidak bisa dari sekolah atau dari guru langsung sampai ke siswa yang ada di rumah, kita tetap butuh informasi. Kayak misalnya seperti sekarang ya, saya juga tidak memungkiri gitu. Kalau ada bapak ibu di rumah yang off video, kemudian saya nggak tahu kan bapak ibu sambil ngapain gitu. Kalau belajar kan nggak bisa begitu gitu. Tapi ternyata anak-anak kita banyak yang melakukan seperti itu. Bukan kita menyalahkan, tapi perlu saling memberikan informasi satu sama lain. Ya ini hashtag anakku anakmu yang menjadi tanggung jawab kita ke depan bersama-sama. Kalau yang tadi Pak Nunu bocoran gitu ya, himne komunitas gitu, inilah yang dipergunakan. Anakku anakmu, dukaku dukamu. Bocor sedikit ya, 2 baris ya. Ustadz Fatur mohon maaf gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang juga dirasakan dari hashtag anakku anakmu ini, sudah bukan lagi anakku anakmu di satu unit gitu. Habis juga perlu kita rasakan dengan unit-unit yang lain. Kembali kepada pencapaian gitu ya, bukan keberhasilan itu sebagai kebanggaan, tapi lebih peran kita untuk mendapatkan kemuliaan secara bersama-sama. Jadi ketika kita membangun kebersamaan dengan komunitas ini, membangun semangat untuk anakku anakmu, ini perlu disampaikan bersama-sama gitu ya. Ya, jadi kemudian masuk ke komunitas pembelajar. Hashtag komunitas pembelajar. Ini juga yang sama-sama kita gali bersama dewan komunitas yang ada gitu ya. Benar nggak sih hashtag komunitas pembelajar ini dirasakan di semua unit gitu. Long life learner. Nah ini sebenarnya dulu mulai dari ada berdering suara. Ya ini sebenarnya memfasilitasi belajar bermula dari para guru. Jadi guru ini menurut saya termasuk yang ada di dalamnya, bukanlah guru-guru yang sudah expert di semua bidang. Tapi kalau yang ada adalah kita selalu siap untuk belajar, menimba ilmu dari siapapun. Bagian dari tambahan kompetensi atau knowledge yang bisa disampaikan kepada guru-guru, dan insya Allah semua guru berusaha. Ya saya di mute juga, jadi saya diam dulu ya. Biasanya jangan di mute. Nggak apa-apa Ustadz Fatur, saya di mute dulu. Ya. Sudah ya Pak Ramdan, saya juga udah. Sudah, suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar kembali, ya. Bu Cace. Mohon maaf ada trouble seperti tadi. Ya tadi saya mau nyanyi padahal jadi nggak jadi deh. Suaranya udah ketahuan sumbang. Ya, sampai di slide ini ya, hashtag komunitas pembelajar. Jadi guru-guru kita sebenarnya adalah guru-guru yang punya semangat belajar tinggi. Kalau memang tidak dibatasi oleh waktu, kayaknya setiap pekan, setiap hari bisa jadi ada judul belajar gitu ya. Mulai dari meningkatkan kapasitas keilmuan atau praktisi di dalam dunia pendidikan, dunia belajar mengajar. Guru ini haus gitu, apalagi dengan sekarang ya, perlu Zoom, perlu video, perlu ya segala macam lah yang memang menjadi pengalaman baru. Di situ saya tuliskan satu tulisan dari Aldous Huxley gitu ya.
experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. Jadi apa yang terjadi pada kita itu tidak akan menjadi pengalaman kalau kita tidak maknai ini sebagai bagian dari proses belajar kita. Jadi guru ini benar-benar saya angkat jempol apa 2 jempol gitu ya. Semangat belajarnya sangat tinggi. Apalagi kalau memang itu berbagi dari orang tua, dari lingkungan terdekat gitu ya, dari guru ke guru dan seterusnya. Terasa betul bahwa semangat belajar guru ini tinggi. Dan sekarang saling bertukar dengan orang tua menjadi sangat besar karena dengan komunitas gitu ya. Tadi yang diceritakan oleh Ustadz Fatur bahwa Ustadz Fatur menjadi dewan kelas gitu ya. Ustadz Fatur menjadi dewan kelas sekian periode. Dan bahkan mungkin Ustadz Fatur itu lebih memahami tentang SAI ya, dalam tanda petik Pak Ramdan ya, dibandingkan mungkin guru-guru baru gitu ya. Tapi kan semua saling belajar gitu ya, saling belajar. Jadi ceritanya ketika Ustadz Fatur memasukkan anaknya sebagai murid baru gitu kan tetap harus dapat meja wawancara dengan guru gitu. Ya udah nggak jadi wawancara deh, orang Ustadz Fatur udah paham tentang komunitas. Ya nggak begitu. Jadi sekarang gantian aja deh Pak Ustadz Fatur yang cerita tentang SAI menurut Ustadz Fatur apa, SAI itu kemudian guru yang menjadi pewawancara, menjadi belajar gitu ya. Di sini saya juga demikian. Sebagai anggota Dewan Komunitas, tidak semua tentang komunitas pembelajar atau tentang komunitas SAI itu saya kuasai. Nanti makanya saya mohon sharing juga dari Pak Wendy yang sudah sangat dikenal di banyak unit gini ya, dengan peran sertanya dalam mewujudkan sekolah impian. Kemudian dari Pak Tri yang juga saya belajar Ikro 1 tentang transformasi organisasi. Kalau Pak Tri mah udah Ikro 7 gitu kalau ada. Gitu ya. Jadi dari sini saya belajar. Tetapi apa yang terjadi pada kita, kami SAI sekarang, tidak akan menjadi experience kalau kita tidak menggali itu menjadi pengalaman belajar kita. Disitulah komunitas pembelajar ini menjadikan kita semua guru dan orang tua long life learner. Menjadi pembelajar sepanjang hidup kita. Itu insya Allah kita semangat semuanya. Ya lanjut dengan yang terakhir aja ya Bu Debbie. Setelah komunitas pembelajar itu cerita tentang bagaimana kita semua bermula ya untuk mengumpulkan semangat-semangat guru yang semangat gitu ya. Jadi misalnya waktu itu kita dapatkan cerita tentang keterbatasan berbicara bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris dari guru-guru kita. Ada sharing dari bukan orang tua ya, orang yang berkunjung ke SAI, berlibur di SAI dari Amerika gitu ya, kemudian dia membawa anaknya berlibur di SAI, kemudian mendapatkan sesi belajar mengajar dari guru dan beliau gitu ya. Setelah itu kita merasa bahwa kayaknya kita perlu di-upgrade nih tentang bahasa Inggris ya. Kemudian keluarlah program backpacker. Backpacker belajar bahasa Inggris langsung keluar gitu ya, bersama teman-teman yang sangat semangat pada masa di awal gitu ya. Jadi inilah yang akhirnya menjadi program backpacker awal-awal gitu. Jadi kalau kita mau langsung belajar bahasa Inggris, sana nyemplung aja ke Pare misalnya ya, yang ada di Jawa Timur, ngomong berbahasa Inggris. Kalau di sekolah di program Selasa berbahasa Inggris atau Kamis berbahasa Arab, nggak laku gitu. Cuman kenceng di awal tapi kita nggak bisa merealisasikan dalam keseharian. Yang ada memang udah nyemplung aja lah sana di Singapura misalnya begitu ya, kita masuk ke dalam komunitas yang butuh berbahasa Inggris benar-benar gitu. Lahirlah backpacker. Ya ini kalau kelas berbagi, ini hashtag kelas berbagi. Jadi setiap guru punya kelebihan. Jadi yang saya sangat kagumi misalnya kayak siapa Pak Taufik ya yang ada di SAI Cipedak. Beliau adalah guru tentang outdoor activity. Jadi sepertinya banyak guru manapun gitu yang belajar tentang outdoor activity ke Pak Taufik. Tapi Pak Taufik ketika ditanya tentang kelas berbagi, yang paling berkesan bagi beliau tentang kelas berbagi adalah berbaginya guru dari sejak sarapan bersama
sebelum mengajar sampai makan bersama dalam satu forum yang isinya semua adalah sharing antar guru. Kita adalah guru yang bukan minus ya, pengalamannya sedikit dalam dunia belajar mengajar. Tapi semua pencapaian guru dalam mengajarnya di kelas itu bisa diceritakan dengan enak, dengan nyaman kepada guru-guru yang lain gitu. Dalam situasi yang sangat informal. Jadi sarapan kami bersama guru itu adalah suasana yang sangat ditunggu gitu ya. Sampai ada yang mau berangkat karena dia lokasinya tempat tinggalnya dari Bogor, mengajar di Ciganjur, harus berangkat naik kereta jam berapa untuk sampai di Ciganjur, hanya untuk menghadiri sarapan bersama sambil sharing. 30 menit sebelum jam mengajar. Itu sesuatu buat saya gitu ya. Dan sangat dalam gitu. Kelas berbagi sudah kita mulai dari sejak dulu. Jadi sampai sekarang kalau kita merasakan ada kelebihan pada guru-guru yang lain, hayo ditunggu kelas berbagi, besok sama Bu Tia, besok sama Bu Dila, besok sama Bu Debi misalnya, itu adalah sesuatu yang ditunggu gitu ya. Jadi please buat para guru, ilmunya jangan disimpan sendiri ya, sharing kepada guru-guru yang lain, apalagi dari unit Sukabumi sampai unit Pekanbaru, Bengkulu dan sebagainya, yuk kita buat kelas berbagi. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi pelatihan guru bukan hanya kita butuh pembelajaran dari ekspertis dari luar, tapi dari guru kita, untuk guru kita sendiri itu sudah sangat berjalan insya Allah. Jadi hashtag kelas berbagi mungkin yang menjadi jiwa kita menjadi komunitas pembelajar. Dan itu keluar akhirnya, bukan keluar ya, menyebar menjadi orang tua yang berbagi. Tapi tetap namanya kelas berbagi. Misalnya kelas menulis gitu ya, itu juga kan berbagi dari para orang tua yang akhirnya menjadikan guru-guru kita guru penulis gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tahsin, ayah ibu. Ini udah nular ya, bahwa guru pembelajar itu sudah nular kepada ayah ibu yang pembelajar. Udah banyak di banyak unit nih, ada tahsin ayah di Cipedak, ada tahsin ayah ibu di Cibinong gitu ya. Sudah akhirnya dengan masa yang PJJ seperti ini malah bertambah menjadi 3 kali lipat komunitas belajar tahsin untuk ayah dan ibu. Jadi kita pun merasakan semangat yang berkah lah ya dengan komunitas ini, ayah ibu yang menjadi sangat bersemangat melakukan belajarnya gitu. Bukan saja anak-anak yang kita dorong untuk memiliki kompetensi dalam baca Quran yang baik gitu ya, tapi kita juga terdorong untuk menularkan kepada ayah ibu yang akhirnya dampaknya kepada anak-anak juga gitu. Ini saya sudah ketika ketemu dengan teman-teman yang ada di Cibinong, ada tahsin ayah ibu gitu. Nambah Bu malah jumlahnya gitu dengan PJJ yang ada sekarang. Silahkan untuk di unit-unit yang lain kalau memang ini bisa dirasakan sebagai sebuah kebaikan. Hashtag komunitas kebaikan itu menyebar kepada para orang tua yang juga menjadi pembelajar-pembelajar kita. Ini komunitas guru. Fotonya khas di tempat saya berdiri ini kayaknya, yaitu SAI Studio Alam. Ini guru-guru yang semangat belajar tari saman ketika selebrasi 17 Agustus Hari Kemerdekaan 2020 gitu ya. Nggak bisa cuman sekali belajar tari saman. Bukan hanya sekedar tadi yang seperti Pak Ustadz Fatur sampaikan gitu ya, hanya butuh satu orang yang pinter, yang lain ketularan. Enggak. Kalau enggak ada semangat belajar dari semua guru yang hadir, tidak akan mungkin ada keharmonisan gerak, tari, dan suara dari tari saman yang ada. Tidak hanya butuh satu orang yang punya semangat belajar dari para guru, tapi kita butuh seluruh guru yang punya semangat belajar dari semua kelebihan komunitas yang ada. Jadi geraknya harmonis, seperti yang digambarkan oleh tari saman yang tadi, yang ini disampaikan oleh SAI Studio Alam. Saya sangat salut ya dengan komunitas belajarnya para guru. Nah ini hashtag yang tadi saya ceritakan, backpacker. Semangat belajar dari para guru itu bukan hanya ada pada satu orang di unit tertentu, tapi butuh semangat guru dari semua guru yang ada di seluruh unit yang ada. Jadi backpacker tadi sudah menjadi upgrading guru ke negara-negara tetangga yang sebenarnya untuk praktis
para guru belajar bahasa Inggris di real life experience mereka, dan juga bagaimana mereka mengatasi real life problems dengan negara-negara lain di mana mereka juga tidak tahu bagaimana kondisi di negara tersebut gitu ya. Ini backpacker, dan bukan hanya di satu unit, ini sudah menular ke unit-unit yang lain. Saya menyampaikan bahwa ketika guru belajar ini dirasakan oleh semua guru di semua unit, kita akan menarikan dengan tari saman dengan 8 unit yang sama, dengan keharmonisan yang sama insya Allah. Jadi program backpacker itu bukan hanya dirasakan oleh satu unit gitu. Jadi saya misalnya mendapatkan cerita backpacker yang dilakukan oleh SAI Meruyung. Sama, mencapai negara tertentu gitu dengan usaha tertentu. Tapi bukan disampaikan di sini bahwa guru-guru tuh punya banyak duit untuk jalan-jalan. Turunin aja gajinya, jangan begitu gitu. Karena apa yang mereka usahakan itu adalah modal mereka untuk bisa mengupgrade dirinya. Jadi nggak ada yang semua cash pada saat di depan, nggak ada. Tapi karena diluangkan bagi mereka untuk sekolah, menyediakan fasilitas itu sambil mereka cicil untuk mereka berangkat sendiri. Jadi saya salut dengan komunitas backpacker itu. Kenapa? Karena guru sudah mulai membuka diri untuk, ayo kalau kita punya, ya tadi yang disampaikan Ustadz Fatur, keep our dreams alive. Jadi komunitas belajar di komunitas guru insya Allah tidak dimulai dengan semua fasilitas itu ada, tapi justru dimulai dengan hashtag backpacker. Jadi sangat sederhana gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah guru dan orang tua yang sama-sama naik gunung. Apa namanya ya, ada deh istilahnya. Ini udah banyak juga ya, udah bukan hanya di satu unit ya, sudah di sounding aja ke banyak, pokoknya informasi kalau liburan naik gunung apa nih sekarang gitu ya, guru-guru. Bahkan waktu itu saya, Masya Allah gitu ya, komunitas guru SAI Palembang dan SAI Bengkulu. Waktu itu masih ada baru 2 di Sumatera gitu ya, Pekanbaru belum ada. Mereka sepakat naik gunung Dempo kalau nggak salah. Mungkin ada yang hadir dari SAI Palembang, bagaimana mereka bersepakat kalau naik gunung di sana. Jadi daripada ngejar yang ada di Jawa kan, nggak ke Uber gitu. Yang di Jawa juga naik gunung gitu. Kemudian yang di Sumatera juga begitu. Jadi naik gunung ini menguatkan kita sebagai guru. Itu udah nular juga ke orang tua. Jadi orang tua yang punya spirit untuk naik gunung masa mudanya nggak dapet gitu, sok atuh bareng-bareng sama guru minta diikut sertakan dalam komunitas guru yang naik gunung. Kayaknya sih udah ada sih ya. Patri tolong diceritain gimana bisa naik gunung bareng sama guru-guru yang ada di Cipedak. Jadi ini adalah cara kami menguatkan komunitas ini. Jadi guru pun merasakan bahwa mereka perlu mengupgrade, bukan hanya sekedar jalan-jalan gitu ya, tetapi mengupgrade diri, mengatasi real life experience, real life di dalam mencoba menghadapi situasi yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. Belajar bahasa Inggris tadi yang saya ceritakan dengan mengunjungi, tuh ada yang nulis tuh, wah mau naik gunung lagi silahkan mangga dibuka, tinggal gunung mana aja. Yang paling pendek Papandayan saya ikut untuk komunitas 50 ke atas. Kemudian yang terakhir adalah sharing TK. Ngobrol iseng dengan Bu Pipin. Bu Caci ada. Jadi karena memang semua, ini untuk TK kita ya. Jadi saya concern dengan TK pada kondisi saat ini. Dirasakan di semua TK di SAI, kondisi pandemi benar-benar mengurangi interaksi guru dengan murid, terutama TK. Sementara anak murid di TK sangat butuh ekspresi dari gurunya, touch, bagaimana mereka harus tuntas motorik dan siap sekolah untuk menyambut usia SD, tapi nggak ada pertemuan dengan guru. Jadi akhirnya guru-guru TK ini sebelumnya ya, pada periode sebelumnya sudah pernah duduk bareng untuk sharing tentang khusus TK bagi mereka sendiri. Ya sekarang ini sudah dibuat Pokja ya, jadi artinya SD kelas kecil seluruh unit bergabung. Kalau nggak salah PJ-nya Bu Debi ya dari SAI Pekanbaru. Kemudian SAI kelas yang besar berkumpul, SAI, SL dan BLES dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
ada kebutuhan dari kita untuk selalu sharing antar unit. Nah, sementara saya saat ini concern dengan TK, ya dengan kondisi-kondisi yang ada tadi gitu, bahwa ke depan apakah TK kita perlu menguatkan HBL SAI yang kita laksanakan di TK saat ini dengan improvisasi ya bahasanya Ustadz Fatur, dengan kreasi-kreasi yang lain gitu misalnya, untuk menguatkan TK kita ke depan sehingga tahun ajaran depan 2021-2022 kita improve gitu, kita menaikkan kapasitas dan potensi TK kita di seluruh unit SAI. Mungkin sudah selesai, itu saja sharing dari saya. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tidak memuaskan gitu ya Bu Debi dan Pak Nunu dan juga Pak Ramdan. Bahwa ini bukanlah sharing yang pertama, sangat terbuka masukan. Kita terus menjadi komunitas pembelajar, apapun yang kita kerjakan di masa pandemi ini, tidak mengurangi perhatian kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua kepada pencapaian anak-anak kita, tapi kita juga terus berusaha untuk menimba ilmu dari siapapun yang ada di sekitar kita. Bu Caca mungkin bisa sedikit menutup sesi kedua ini dengan pesan mungkin untuk kita semua nih. Ya, Bapak Ibu semuanya, orang tua murid dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Kalau di buku yang tadi Ustadz Fatur keluarkan itu karakter building, itu isinya adalah praktis-praktis di sekolah, pelajaran atau apa yang dibangun oleh guru di sekolah, beserta apa sih capaian yang diperoleh oleh setiap siswa kita dari semua proses pembelajaran tadi. Tapi pada intinya bahwa saya ingin bersama-sama Bapak Ibu, orang tua dan guru, pekerjaan membentuk karakter anak-anak dengan kondisi yang ada sekarang, yang sedang kita alami, tidak mungkin bisa kita lakukan sendirian. Kita perlu membangunnya bersama dengan komunitas. Ketika mereka tumbuh bersama komunitas, mereka juga mendapatkan nilai-nilai yang dibangun bersama. Jadi bukan hanya di rumah mereka mendapatkan nilai-nilai seperti yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, tapi ketika di sekolah dia juga mendapatkan nilai-nilai yang sama. Ketika di rumah temannya, teman sekolahnya, dia juga mendapatkan nilai-nilai yang sama. Begitu juga apalagi kalau misalnya ketika kita berkunjung kepada sekolah-sekolah yang lain, nilainya pun sama. Mari kita membangun spirit satu SAI ini untuk bisa ditularkan kepada seluruh komunitas kita, sehingga anak kita pun terbangun dalam pembentukan karakternya bukan hanya oleh kita sendiri, tapi juga oleh keluarga, teman-teman kita dan juga oleh guru-guru kita di semua komunitas yang ada. Insya Allah begitu saja Pak Ramdan dari saya. Saya sangat bersyukur bahwa orang tua dan guru akan terus bisa bekerja sama menguatkan pembentukan karakter anak-anak kita insya Allah. Amin ya Rabbal.